Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi sama saya Nabila Syaputri. Di video kali ini saya akan membahas pembahasan lebih lanjut tentang ODU, yaitu tentang rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank adalah proses mencocokkan informasi rekening kas seseorang dengan rincian di bank. Tujuan utama rekonsiliasi bank adalah membandingkan keduanya dan memeriksa apakah ada perbedaan di antara keduanya. Nah, jika ada perbedaan, rekonsiliasi ini dilakukan agar akuntansi dilakukan dengan cara yang benar. Dalam bisnis, semua transaksi kas akan dicatat di bank. Kita harus mencocokkannya dengan rekening kas agar semuanya tersinkronisasi. Rekonsiliasi harus dilakukan secara berkala agar akun perusahaan lebih jelas dan transparan. Nah, di modul akuntansi ODO ini kita dapat menggunakan untuk menyederhanakan prosedur rekonsiliasi. Dapat dilakukan di accounting, terus memencet dashboard modul, dan ada bacaan bank. Ada 3 jenis mode rekonsiliasi di ODU, yaitu buat entry rekanan, sarankan entry rekanan, dan cocokkan faktur atau tagihan. Kita dapat menavigasi ke setiap mode rekonsiliasi untuk memahaminya. Nah, yang pertama, halaman ini menampilkan detail dasar dari model rekonsiliasi yang dikonfigurasi dalam sistem seperti nama, jenis, dan validasi otomatis atau tidak. Jika kita ingin membuat model rekonsiliasi baru, pilih tombol baru atau new untuk mendapatkan detail lebih lanjut. Pilih model rekonsiliasi. Nah, selanjutnya, dengan jenis ini kita dapat memilih tagihan vendor yang sesuai dan faktur serta pembayaran pelanggan akan dicocokkan secara otomatis. Kemudian, untuk menjalankan rekonsiliasi sesuai aturan kita, aktifkan opsi validasi otomatis di bagian telusuri batas bulan, memasukkan jumlah entry untuk model kita dari bulan sebelumnya. Ada 2 cara untuk mencocokkan pesanan. Yang pertama, yang terlambat terlebih dahulu dan yang terbaru terlebih dahulu. Pada tab kondisi transaksi bank, kita dapat menambahkan kriteria tambahan ke mode rekonsiliasi. Di dalam kotak ketersediaan jurnal, kita dapat memilih jurnal untuk mode rekonsiliasi. Lebih jauh, dengan menunjukkan dibayar atau diterima untuk jenis jumlah, uang akan dibayarkan dan diterima. Dengan opsi kondisi jumlah, kita dapat menetapkan kondisi apapun untuk jumlah tersebut. Dengan memilih 0 untuk toleransi pembayaran, kita memperoleh perbedaan yang tepat antara faktur dan tagihan. Selain itu, setelah bagian mata uang yang sama dipilih, pengguna dapat melihat transaksi dalam mata uang yang sebanding pada baris pernyataan. Kita dapat mencocokkan faktur atau tagihan dengan label, catatan, atau referensi dengan memilih opsi yang diperlukan di kotak centang. Hanya dalam kasus di mana label berisi match regex, contains, dan not contains, mode rekonsiliasi berlaku. Selain ini, kita dapat mengatur label, not, transaction, type, matching, partner, dan matching kategori untuk mencocokkan transaksi berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Kalau matching partner memungkinkan pengguna untuk mengatur mode rekonsiliasi untuk pelanggan tertentu, dan matching kategori memungkinkan kita untuk mengatur mode rekonsiliasi untuk kelompok tertentu seperti vendor, karyawan, prospek, dan sebagainya. Ada juga tab lain pada formulir mode rekonsiliasi, yaitu partner mapping. Tab ini memungkinkan kita untuk menemukan mitra berdasarkan teks dalam label dan catatan. Setelah memasukkan rincian, pilih opsi simpan. Jika semua persyaratan ini cukup terpenuhi, sistem akan memvalidasi pencocokan dan transaksi secara otomatis. Nah, di sini kita harus menetapkan type sebagai aturan untuk menyarankan entry rekanan atau partner. Dalam kasus ini, kita dapat melihat bagian entry rekanan di tab kondisi transaksi bank. Di bagian ini, pengguna dapat mengakses akun pengeluaran atau expense keuangan sesuai dengan label dengan menambahkan dan melihat akun, jenis jumlah, akun analitik, dan label item jurnal. Di sini, pilih jenis sebagai tombol untuk membuat entry padanan. Mode rekonsiliasi menentukan transaksi yang telah direkonsiliasi di satu sisi tetapi tidak memiliki entry yang sesuai di sisi lainnya. Fungsionalitas ini membantu mengotomatiskan proses pembuatan entry yang sesuai untuk suatu transaksi, sehingga meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam rekonsiliasi. Fitur ini khususnya berguna dalam skenario di mana suatu transaksi memengaruhi beberapa akun atau memerlukan entry di kedua sisi persamaan akuntansi. Bank dan kas adalah dua
jurnal yang dapat diakses untuk mode rekonsiliasi di kolom ketersediaan jurnal. Kita dapat menggunakan opsi tambahan baris yang terdapat di bawah bagian entry rekanan untuk mengajukan entry baru. Nah, di sini kita dapat melakukan rekonsiliasi laporan dengan rekening bank dengan mengklik tombol Accounting dan Rekonsiliasi. Nah, selanjutnya gambar di atas menunjukkan bahwa pilihan yang ekuivalen terdapat pada tab Bank dan Kas. Selanjutnya kita kembali ke dashboard di bank dan mengklik Reconcile Item. Nah, selanjutnya akan ada halaman seperti ini. Di bagian kiri tampilan isi rekonsiliasi bank, terdapat daftar laporan bank. Tampilan rekonsiliasi bank menampilkan daftar laporan bank. Kita dapat memilih laporan bank tertentu untuk direkonsiliasi. Secara default, tampilan ini akan menampilkan transaksi terkini. Yang kedua ada baris laporan. Di dalam laporan bank yang dipilih, kita akan melihat daftar barisan laporan. Setiap baris memiliki transaksi dari laporan bank kita, termasuk setoran, penarikan, dan lain-lain. Filter default adalah tidak cocok yang menampilkan semua rekonsiliasi yang tertunda, tetapi dengan menghapus filter pada barisan laporan bank, pengguna juga dapat melihat status rekonsiliasi. Status rekonsiliasi. Setiap baris laporan memiliki status rekonsiliasi yang menunjukkan apakah transaksi tersebut telah direkonsiliasi atau belum direkonsiliasi, atau perlu memeriksa entry. Transaksi yang direkonsiliasi adalah transaksi yang laporan banknya cocok dengan catatan akuntansi. Di bagian kanan dibagi menjadi dua bagian, ada pencocokan transaksi. Pengguna dapat mencocokkan baris laporan dengan entry akuntansi secara manual. Odoo menyediakan alat untuk membantu kita mengidentifikasi transaksi yang cocok berdasarkan kriteria seperti nomor referensi, tanggal, dan jumlah. Pencocokan otomatis. Odoo menawarkan fitur pencocokan otomatis yang berupaya merekonsiliasi transaksi berdasarkan aturan yang telah ditetapkan dalam model rekonsiliasi. Hal ini dapat menghemat waktu dengan mengotomatiskan proses rekonsiliasi untuk jenis transaksi tertentu. Selanjutnya ada entry akuntansi. Untuk setiap baris laporan, Odoo menampilkan entry akuntansi yang sesuai dari sistem akuntansi kita. Diskusi. Odoo menyediakan fitur untuk komunikasi internal antara tim akuntansi. Operasi manual. Pengguna juga dapat melakukan rekonsiliasi secara manual. Pembayaran batch. Di tab pembayaran batch, Odoo menampilkan semua pembayaran batch yang juga dikenal sebagai pembayaran massal, yang memungkinkan kita mengelompokkan beberapa transaksi pembayaran untuk direkonsiliasi dengan laporan bank Anda. Ini sangat berguna ketika memiliki banyak transaksi pembayaran yang harus direkonsiliasi sekaligus. Nah, kesimpulannya, rekonsiliasi bank merupakan proses keuangan yang penting bagi bisnis apapun. Proses ini dibuat lebih efisien dan mudah digunakan daripada sebelumnya, dengan menawarkan fitur-fitur canggih seperti pencocokan otomatis, penyesuaian, dan sinkronasi waktu nyata. Dengan menggunakan Odoo untuk rekonsiliasi bank, bisnis dapat memastikan keakuratan catatan keuangan mereka.